Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kedatangan kipas angin dengan kendala tidak mau berputar, hanya berdengung. Dan setelah saya bongkar, benar saja di bagian asnya sangat kotor, sangat lengket seperti ini. Ini sudah saya bongkar tadi bautnya, saya ingin lepas, ternyata masih sulit ya, masih susah. Akhirnya saya bikin konten saja. Saya menduga ini bagian bosingnya ataupun asnya sangat kotor sekali. Nah, bisa terlihat bagian depan seperti ini ya, kotorannya. Ini yang menyebabkan kipas ini tidak mau berputar. Nampaknya di bagian belakang juga dia sama ya. Jadi sudah dipastikan kipas ini tidak akan berputar, hanya berdengung saja. Disebabkan karena memang kipas ini seret ya, dengan kotoran yang menempel di as ataupun di bosingnya. Oke, ini kita berikan sedikit pelumas supaya mudah membukanya, melepasnya. Dan ini perlu diperhatikan, kipas itu kendala awal yaitu di bosing ataupun di asnya yang kotor seperti ini. Akhirnya dia tidak mau berputar, atau kita lupa mematikannya dan kipas itu akhirnya gosong ataupun putus fuse-nya. Penyakit awal yaitu di as ataupun di bosingnya. Kita akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, biasanya kan dibersihkan seperti ini saja tanpa harus diganti. Hanya berselang 1-2 hari kipas pasti macet lagi. Di sini akan saya berikan triknya bagaimana cara agar kipas ini bisa normal kembali hidupnya ya, tanpa mati-mati lagi, tanpa harus mengganti apapun. Pertama kita akan lepas terlebih dahulu, akan kita bersihkan as dan juga bosingnya. Akan tetapi kita pastikan as dan bosingnya masih bagus atau masih layak, tidak aus ya. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, biasanya kan sudah ya. Nah, ini perlu kita cek kembali apakah ini masih rata atau tidak ya. Kita pegang begini, ini masih bagus, masih rata. Baik yang di belakang juga masih bagus. Nah, ini penyebabnya yaitu warna hitam ini ya. Ini warna hitam ini harus kita bersihkan. Caranya kita persiapkan amplas yang halus ya, amplas halus kita untuk menghilangkan kotoran yang ada di asap. Nah, seperti ini ya, harus kembali menjadi putih. Walaupun sudah kita bersihkan, jika memang belum putih bersih seperti ini, saya yakin 2-3 hari kipas pasti macet lagi. Karena tadi kotoran yang hitam tadi ternyata setelah bergesekan panas, dia akan kembali lengket atau kembali mencair, yang mengakibatkan kipas tidak mau berputar. Nah, harus bersih seperti ini untuk bagian asnya. Pastikan tidak aus, tidak lecet ya. Nah, langkah yang berikutnya bagian bosingnya. Nah, ini kita bisa pastikan juga bosing itu masih bagus atau tidak aus atau tidak longgar ya. Kita pastikan. Di sini masih bagus tampaknya, kita akan coba bersihkan. Ini sama ya. Di sini nanti bagian dalamnya itu harus putih lagi, harus bersih lagi. Nah, Anda bisa lihat ya. Di sini agak kecoklatan atau hitamnya sedikit ya di bagian dalam. Ini harus kita amplas juga. Saya sarankan menggunakan amplas yang paling halus, itu pun sudah kita gunakan berkali-kali ya, ataupun sudah kita coba amplaskan ke kayu supaya tidak terjadi lecet pada as ataupun bosing. Harus kembali putih lagi. Kita putar-putar sampai kembali bersih. Percaya atau tidak, jika tidak Anda lakukan seperti ini hanya berselang 2-3 hari kipas Anda akan mati lagi. Nah, lihat saya sampai putih. Kita bersihkan lagi. Nanti bagian depannya juga kita akan bersihkan. Yang lebih mudah itu memang mengganti dengan bearing ya. Setelah kita ganti bearing, saya pastikan kipas awet, putarannya pun lancar. Ini berhubung kipas atau bearing saya ini kebetulan lagi kosong, jadi saya coba membersihkan ini saja. Dan ini triknya, jadi bukan hanya dibersihkan, bukan hanya diberikan pelumas, akan tetapi harus
dibersihkan bagian asnya tadi, hitam-hitamnya. Nah, ini kan terlihat tuh ya, warnanya coklat atau hitam. Itu dia, jika tidak dibersihkan pada saat putaran kencang, dia akan kembali lengket lagi. Maka dari itu kita bersihkan menggunakan amplas yang paling halus. Nah, sampai bersih putih seperti ini. Saya pastikan ya, saya jamin kipas Anda akan kembali normal jika sudah Anda lakukan langkah-langkah seperti yang di video ini. Oke, buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi ya dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, bosingnya masih bagus, yang bagian belakang juga masih bagus, masih rapat ya. Dia akan terlihat jika memang sudah oblak atau sudah aus, dia akan terlihat goyang-goyang. Nah, saatnya kita bersihkan bagian ring-ringnya supaya benar-benar bersih. Walaupun Anda mengganti bosing dengan yang baru, jika asnya belum Anda bersihkan hingga putih, saya berani jamin kipas Anda tidak akan awet. Karena ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya menangani kipas angin. Oke, saatnya kita pasang kembali ya setelah kita bersihkan semua. Jangan lupa di like jika Anda suka dengan videonya, bagikan ya atau share ke teman-teman Anda, saudara-saudara Anda. Siapa tahu ilmu yang sederhana ini bisa membantu mereka. Nah, ini sangat penting dalam pemberian pelumas, cukup sedikit saja. Tidak perlu banyak-banyak karena akan memicu, jika terlalu banyak debu-debu itu malah akan menempel. Jadi pemberian pelumas juga penting, sedikit saja. Banyak sekali yang membuat tutorial pemberian pelumasnya sampai banjir ya. Anda bisa cek, beli dinamo baru, beli kipas angin baru, Anda bongkar, dia tidak akan banjir bagian as ataupun bosingnya. Karena memang jika terlalu banyak, maka debu-debu akan menempel. Nah, untuk presisinya ini kita tarik ke atas, dia harus langsung lancar ya. Jika belum lancar bisa kita ketok-ketok sedikit. Nah, ini harus kita lepas. Nah, lihat, dia harus langsung turun supaya benar-benar presisi. Oke, sudah mantap. Akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, buat Anda yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk subscribe. Jangan lupa di like dan juga di share. Alhamdulillah kipas ini sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.